Injil Markus. Markus pasal 1. Yohanes mempersiapkan jalan bagi Yesus. Inilah permulaan kabar baik tentang Yesus Sang Mesias, Anak Allah. Peristiwa ini terjadi sesuai dengan nubuat yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Dengarlah, aku akan menyuruh utusanku mendahuluimu. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada orang berseru-seru di padang belantara, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kemudian datanglah Yohanes Pembaptis ke padang belantara dan memberitakan pesan Allah supaya semua orang bertobat dan dibaptis agar dosa-dosa mereka diampuni. Maka semua orang dari wilayah Yudea dan juga dari kota Yerusalem datang kepada Yohanes. Setelah mengakui dosa-dosa mereka, Yohanes membaptis mereka di sungai Yordan. Yohanes memakai pakaian dari bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya adalah belalang dan madu hutan. Kemudian Yohanes berkata kepada orang-orang itu, "Sesudah aku akan datang seseorang yang dapat melakukan hal-hal yang lebih besar daripada aku. Bahkan untuk membungkuk dan membukakan tali sandalnya saja, aku tidak layak. Aku membaptismu dengan air, tetapi Dia yang akan datang itu akan membaptismu dengan Roh Kudus." Yesus dibaptis oleh Yohanes. Pada hari-hari itu, datanglah Yesus dari kota Nazaret di wilayah Galilea dan dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ketika Yesus keluar dari air, Dia melihat langit terbelah dan Roh turun ke atasnya seperti seekor burung merpati. Kemudian terdengarlah suara dari surga yang berkata, "Engkau adalah Anakku yang kukasihi, kepadamulah Aku berkenan." Yesus pergi untuk dicobai. Kemudian Roh Kudus membawa Yesus ke padang belantara. Ia tinggal di sana selama 40 hari dan dicobai oleh setan. Selama itu, Yesus berada di antara binatang-binatang liar. Setelah selesai berpuasa, para malaikat datang untuk melayaninya. Yesus memulai karyanya di wilayah Galilea. Setelah Yohanes dijebloskan ke dalam penjara, Yesus pergi ke wilayah Galilea dan memberitakan kabar baik dari Allah kepada semua orang. Ia berkata, "Inilah waktu yang tepat, kerajaan Allah sudah sangat dekat. Karena itu bertobatlah dan percayalah kepada kabar baik." Yesus memilih beberapa murid. Ketika Yesus sedang berjalan di tepi danau Galilea, Ia melihat Simon dan saudaranya Andreas. Keduanya adalah nelayan, dan mereka sedang menebarkan jala ke danau untuk menangkap ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku. Aku akan menjadikanmu penjala manusia." Maka keduanya pun segera meninggalkan jala mereka lalu mengikut Yesus. Kemudian Yesus meneruskan perjalanannya di tepi danau Galilea. Di sana Ia melihat dua orang bersaudara lainnya, yaitu Yakobus dan Yohanes. Mereka berdua adalah anak-anak Zebedeus. Saat itu mereka sedang berada di dalam perahu dan menyiapkan jala untuk menangkap ikan. Zebedeus ayah mereka dan orang-orang yang bekerja untuknya juga ada di dalam perahu bersama kedua bersaudara itu. Kemudian Yesus segera memanggil Yakobus dan Yohanes, dan saat itu juga mereka meninggalkan ayahnya lalu pergi mengikut Yesus. Yesus membebaskan seseorang dari roh jahat. Kemudian Yesus dan para muridnya pergi ke kota Kapernaum. Pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadah orang Yahudi dan mengajar di sana. Semua orang yang ada di sana menjadi kagum terhadap ajarannya, sebab Yesus mengajar mereka seperti seseorang yang berkuasa, bukan seperti guru-guru Taurat. Saat Yesus berada di dalam rumah ibadah itu, ada seorang laki-laki yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak,
"Yesus dari Nazaret, apa yang engkau inginkan dari kami? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus yang datang dari Allah." Tetapi Yesus membentak roh itu, "Diam dan keluarlah dari orang ini." Maka roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu dan berteriak dengan suara yang sangat nyaring, lalu keluar darinya. Maka orang-orang yang ada di sana menjadi sangat takjub dan bertanya satu sama lain, "Apa yang terjadi di sini? Orang ini mengajarkan sesuatu yang baru, dan ia mengajar dengan kuasa. Ia bahkan memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun taat kepadanya." Maka berita tentang Yesus pun segera tersebar ke seluruh wilayah Galilea. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus bersama para pengikutnya meninggalkan rumah ibadah itu, lalu pergi dengan Yohanes dan Yakobus. Mereka semua menuju rumah Simon dan Andreas. Saat mereka sampai, Yesus diberitahu bahwa ibu mertua Simon sedang sakit dan terbaring di tempat tidur karena demam. Yesus pun masuk untuk menjenguknya. Kemudian ia memegang tangan ibu mertua Simon untuk membantunya berdiri, dan seketika itu juga demamnya hilang. Maka ibu mertua Simon mulai melayani mereka. Malam itu setelah matahari tenggelam, orang banyak membawa semua orang sakit dan yang kerasukan setan kepada Yesus. Semua orang dari kota itu berkumpul di depan pintu rumah. Maka Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita segala jenis penyakit dan mengusir banyak roh jahat dari mereka. Akan tetapi Yesus tidak membiarkan roh-roh jahat itu berbicara, karena mereka tahu siapa Yesus sebenarnya. Yesus pergi ke kota-kota lain. Keesokan harinya, Yesus bangun pagi-pagi sekali. Ia meninggalkan rumah waktu hari masih gelap dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Akan tetapi Simon dan teman-temannya pergi mencari dia. Setelah mereka menemukannya, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Tetapi Yesus menjawab, "Mari kita pergi ke kota-kota lain di sekitar sini, supaya aku juga bisa memberitakan firman Allah kepada orang-orang di sana, sebab untuk itulah aku datang." Maka Yesus berkeliling ke seluruh wilayah Galilea. Ia berkhotbah di rumah-rumah ibadah dan mengusir setan-setan. Yesus menyembuhkan seseorang yang sakit. Pada waktu itu datanglah seorang yang sakit kusta kepada Yesus. Sambil berlutut orang itu memohon kepadanya, "Tuan, jika engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Karena tergerak oleh belas kasihan, Yesus mengulurkan tangannya dan menyentuh orang itu sambil berkata, "Aku mau menyembuhkanmu, sembuhlah." Saat itu juga penyakit kusta orang itu hilang dan orang itu pun sembuh. Lalu Yesus menyuruh orang itu pergi, tetapi dengan sebuah peringatan keras, "Jangan katakan kepada siapapun tentang apa yang telah kulakukan terhadap kamu, tetapi pergi dan tunjukkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah kurban kepada Allah seperti yang diperintahkan oleh Musa, untuk menjadi bukti kepada semua orang bahwa kamu sudah sembuh." Maka pergilah orang itu, tetapi ia memberitahu semua orang bahwa Yesus telah menyembuhkannya. Ini membuat kabar tentang Yesus semakin tersebar, sehingga ia tidak bisa memasuki sebuah kota jika ada orang yang melihatnya. Itulah sebabnya ia memilih untuk tinggal di tempat-tempat yang sunyi. Akan tetapi orang-orang dari semua kota tetap datang ke tempat-tempat yang disinggahinya.